Sesuai dengan namanya, hutan hujan tropis adalah hutan yang terletak pada wilayah tropis. Dengan garis lintang 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara, lintang selatan. Hutan hujan tropis dapat dijumpai hampir di sepanjang garis khatulistiwa, seperti di Republik Demokratik Kongo, Brazil, Peru, Kolombia, dan Indonesia. Posisinya yang tepat berada di tengah menyebabkan bioma ini terkena sinar matahari sepanjang tahun. Ciri-ciri bioma hutan hujan tropis yaitu mempunyai pohon yang tinggi dan berdaun lebat, tumbuhan epifit menempel di pepohonan, mempunyai vegetasi tanaman berlapis, memiliki kelembapan udara yang tinggi, serta terdapat genangan air di dasar hutan. Hutan hujan tropis merupakan bioma hutan yang selalu basah sepanjang tahun. Artinya, hutan tersebut selalu diguyur hujan. Dengan curah hujan sekitar 2.000 sampai 4.000 mm per tahun. Curah hujan yang tinggi ini menyebabkan tingginya tingkat kelembapan pada bioma ini. Suhu udara di hutan hujan tropis berkisar antara 20-34 derajat Celcius. Jenis tanah hutan hujan tropis didominasi oleh tanah aluvial, potsol, latosol, dan regosol. Tingkat kesuburan tanahnya sangat diperlukan dalam mengembangkan tanaman pertanian. Di dalam ekosistem hutan hujan tropis, terdapat lebih dari 2.500 spesies flora. Berikut jenis-jenis flora di hutan hujan tropis. Bunga Rafflesia arnoldi. Ciri-cirinya tidak memiliki klorofil, tidak memiliki daun dan batang, hidup sebagai parasit pada akar tumbuhan lain, memiliki warna merah dengan binti-binti berwarna putih, berkembang biak melalui penyerbukan dengan bantuan serangga, mengeluarkan bau yang menyengat seperti bangkai atau daging busuk. Nama lain dari pohon ulin adalah pohon kayu besi, dan sebenarnya pohon ulin adalah salah satu pohon yang terkenal di hutan Kalimantan Timur, dengan ciri kayu yang keras dan kuat, warna gelap, dan tahan terhadap air laut. Tinggi pohon ulin mencapai 50 meter dengan diameter hingga 120 cm. Pohon kayu hitam. Adapun ciri-ciri kayu hitam asli adalah memiliki warna yang tidak teratur dengan guratan serta terdapat bercak-bercak acak. Warna kayu ini didominasi oleh warna coklat kemerah-merahan dan juga hitam, serta memiliki bentuk strip yang lebar. Pohon sonokeling. Ciri-cirinya warna hitam khas, tekstur kayu keras, bagian gubal kayu yang bisa dimanfaatkan, anti jamur dan rayap, dan beratnya hampir menyerupai logam. Tanaman teruntum. Teruntum muncul di ketiak daun, berwarna putih kehijauan. Bentuknya agak gepeng memanjang dengan panjang mencapai 3-6 cm. Bunga anggrek. Ciri-cirinya berbiji tunggal atau monokotil, berakar serabut, memiliki bunga berwarna-warni, banyak hidup sebagai tanaman epifit yang menempel di pohon tanaman lain. Daunnya berbentuk oval memanjang, membentuk simbiosis komensalisme dengan tanaman inangnya. Pinus. Ciri-cirinya daunnya berbentuk jarum, merupakan tumbuhan berbiji terbuka yang mana bakal bijinya tidak dilindungi bakal buah. Alat reproduksinya berupa strobilus, tidak mempunyai bunga sejati, tidak ada mahkota bunganya, bakal biji terdapat di luar permukaan. Pohon jati. Selain batang pohon yang menjulang tinggi dan daunnya yang besar, jati memiliki ciri khusus lainnya,
yakni pohon jati menggugurkan daunnya pada saat musim kemarau. Semakin besar luas permukaan daun, maka akan semakin besar penguapan yang terjadi pada stomatanya. Pohon mahoni adalah tumbuhan berkayu keras dengan ukuran besar. Tanaman ini mampu tumbuh mencapai ketinggian 40 meter dengan diameter batang hingga 120 cm. Mahoni memiliki batang yang lurus, bentuknya silindris, banyak cabang serta tidak berbanir. Kulit batang pohon mahoni muda berwarna abu-abu halus. Berikutnya ada tumbuhan pakis. Ciri-cirinya yang pertama, organisme autotrof, yaitu menghasilkan makanan sendiri dengan fotosintesis. Kedua, memiliki klorofil. Ketiga, termasuk organisme multiseluler. 4. Memiliki akar, batang, dan daun. 5. Pembuluh angkut xilem dan floem. Yang berikutnya ada tanaman rotan. Ciri-cirinya yang pertama, warna akar rotan cenderung berwarna keputih-putihan, kekuning-kuningan, dan kehitam-hitaman. Kedua, batang pohon rotan biasanya langsing dengan diameter 2-5 cm, beruas-ruas panjang, tidak berongga, dan banyak dilindungi oleh duri-duri panjang, keras, dan tajam. Ketiga, tanaman rotan berdaun majemuk dan juga mempunyai pelepah daun yang duduk pada buku serta menutupi permukaan ruas batang. Dan rotan ditumbuhi duri dengan berbagai bentuk dan warna. Berikutnya ada tanaman laurel atau daphna. Daphna adalah sebuah pohon hijau abadi aromatik atau perdu besar berdaun hijau yang berasal dari kawasan Mediterania. Tumbuhan tersebut merupakan salah satu tumbuhan yang digunakan untuk perasa daun salam dalam memasak. Yang berikutnya ada tanaman palem. Batangnya tumbuh tegak ke atas dan jarang bercabang. Akarnya tumbuh dari pangkal batang dan berbentuk akar serabut. Batangnya beruas-ruas dan tidak memiliki kambium sejati. Berdaun majemuk. Bunga tersusun dalam karangan bunga atau mayang. Tangkai daun memiliki pelepah daun yang membungkus batang. Yang berikutnya ada pohon akasia. Ciri-cirinya, akar akasia adalah akar tunggang dan berwarna putih. Daun tanaman akasia adalah daun majemuk. Bunga akasia adalah bunga majemuk, berbentuk kuku, berwarna keputihan, dan muncul pada ketiak daun. Buahnya berbentuk bulat lonjong, berwarna hijau jika muda, dan kecoklatan jika tua. Dan yang terakhir ada pohon cemara. Ciri-cirinya, pohon tumbuh tinggi dan berbentuk kerucut. Daun berbentuk ramping dan runcing yang berguna untuk mengurangi penguapan. Bentuk daun ini merupakan adaptasi pohon cemara terhadap lingkungan yang panas. Warna daun pohon cemara umumnya hijau gelap, namun ada beberapa spesies yang berwarna hijau terang. Pohon cemara muda memiliki kulit kayu halus, berwarna coklat kehijauan dan belum mengalami keretakan. Kulit kayu pohon cemara dewasa akan mendebal-tebal dan berwarna coklat gelap, disertai retakan-retakan. Ketebalan kulit kayu cemara menjadikannya dapat bertahan di segala kondisi cuaca. Pohon cemara tidak menghasilkan buah, melainkan pinekon atau runjung cemara. Runjung cemara adalah pucuk berbiji dan menjadi organ reproduksi untuk berkembang biak. Cabang-cabang cemara tumbuh rapat sehingga terlihat seperti lingkaran cabang yang tumbuh dari titik yang sama. Sebenarnya cabang-cabang tersebut berbentuk spiral. Semakin ke atas, maka cabangnya akan tumbuh semakin pendek sehingga membentuk semacam kerucut.